wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lailatul Sabitri, NIM 2219069. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu latar belakang metode eklektik. Metode eklektik adalah metode yang merupakan pemilihan dan penggabungan. Pemilihan dan penggabungan yang dimaksud metode ini bukan menggabungkan metode yang ada, tetapi lebih bersifat tambal sulam, yang artinya setiap metode dipandang dapat mengatasi kekurangan metode tertentu dengan memanfaatkan metode yang lain. Kemudian asumsi-asumsi metode eklektik atau dasar dijadikannya pijakannya. Menurut Al-Ghuli ada 6 hal yang menjadi pijakan metode eklektik. Yang pertama yaitu setiap metode pengajaran bahasa asing melebihi kelebihan. Kelebihan ini bisa dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa asing. Yang kedua, tidak ada metode yang sempurna dan juga tidak ada metode yang jelek, tetapi semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kemudian yang ketiga, setiap metode memiliki latar belakang, karakteristik, dan pemikiran dan perentukan yang berbeda. Kemudian yang keempat, tidak ada satu metode pun yang sesuai dengan semua tujuan, semua guru, semua siswa, dan semua program pengajarannya. Kemudian yang kelima, hal yang terpenting dalam mengajar adalah memberi perhatian kepada para pelajar dan kebutuhannya, bukan menguasai metode tanpa didasarkan kepada para pelajar dan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu setiap guru bahasa asing diberi kebebasan untuk menggunakan metode pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nabila, NIM 2219077. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Mbak Bella, yaitu yang poin C, karakteristik metode eklektik. Karakteristik metode eklektik ini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, kegiatan belajar di kelas bisa berupa latihan, kemudian membaca dengan keras, dan tanya jawab. Kemudian yang kedua, kemahiran berbahasa diajarkan dengan urutan bercakap, menulis, membaca, dan memahami. Yang ketiga, dalam metode eklektik ini juga terdapat latihan menerjemahkan pelajaran gramatika secara dedukatif. Dan yang terakhir yaitu alat-alat atau audiovisual karakteristik yang disebutkan di atas memberi gambaran bahwa di dalam penggunaan metode eklektik ini terdapat gabungan dari beberapa keterampilan metode-metode sebelumnya. Kemudian yang poin D yaitu prosedur pemahaman metode eklektik. Nah, dalam bukunya Asep Hermawan itu mengemukakan langkah pembelajaran dengan metode eklektik ini. Itu yang pertama, pendahuluan. Kemudian yang kedua, memberi materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks dengan tema kegiatan sehari-hari secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, para pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut bila lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan sampai lancar. Yang keempat, para pelajar dibimbing menerapkan dialog-dialog dengan teman-teman secara bergiliran. Yang kelima, setelah lancar menerapkan dialog-dialog yang telah dipelajari, maka diberi teks bacaan yang temanya berkaitan dengan dialog-dialog tadi. Selanjutnya, guru memberi contoh cara membaca yang baik dan benar dan diikuti oleh para pelajar secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam, jika terdapat kosakata yang sulit, guru memakainya mula-mula dengan isyarat atau gerakan atau gambar atau lainnya. Jika tidak memungkinkan dengan itu semua, guru menerjemahkan ke dalam bahasa populer. Kemudian yang ketujuh, guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks bacaan lalu membahas cukupnya. Yang kedelapan, guru menyuruh para pelajar menelaah bacaan lalu mendiskusikan isinya. Dan yang terakhir yaitu sebagai penutup, jika diperlukan evaluasi akhir berupa pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. Terima kasih. Cukup sekian atas pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Askara Yudhanian.
nanti NIM 321959 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Bila. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode eklektik atau biasa disebut Toriko al-Indikiyah. Nah, adapun kelebihan pengajaran bahasa dengan menggunakan metode eklektik. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan lebih variatif atau bersifat variasi dalam pengajaran. Nah, kegiatan itu bisa dikatakan hasil perubahan dari semula. Nah, tidak hanya monoton itu saja dalam kegiatannya tersebut. Nah, yang kedua, kemampuan para pelajar dalam menggunakan bahasa asing yang dipandang lebih merata. Yang ketiga, guru lebih bersemangat dan energik dalam mengajar. Yang keempat, siswa tidak cepat bosan dalam belajar. Nah, adapun kekurangan metode eklektik dalam pengajaran bahasa. Yang pertama, menggunakan metode eklektik itu nampaknya akan bermasalah jika dengan kesediaan guru dan siswa dan alokasi waktu. Nah, yang kedua, dalam menggunakan metode eklektik itu belum tentu semua guru sanggup melakukannya serangkaian yang begitu banyak dan bervariasi. Yang ketiga, menuntut adanya guru yang skala bisa dan energi. Yang keempat, dikhawatirkan kegiatan belajar yang begitu banyak akan membuat siswa itu kejenuhan dalam belajar, apalagi materi yang dibawakan secara monoton, dibutuhkan waktu yang sangat relatif, akan lebih banyak lagi dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.